Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kawan-kawan semua yang hadir pada kesempatan kali ini. Sekaligus saya ucapkan selamat datang atau selamat menonton kepada dosen ya, dosen pengampu yaitu Bu Ambar. Selamat bergabung dan selamat menikmati, dan mudah-mudahan ini menjadi awal dari kelompok 4 untuk kedepannya agar bisa lebih baik lagi. Oke, yang pertama ya, pada kesempatan kali ini kami ya bertiga dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kelompok kami mengenai judul yaitu pengolahan limbah cair secara fisika. Oke, mungkin kawan-kawan yang nonton atau yang menyaksikan secara langsung paham dan mengetahui ya sebelumnya mengenai pengolahan limbah cair secara fisika. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mereview kembali atau mengingat kembali bagaimana metode apa yang pantas dan yang baik untuk melakukan pengolahan limbah cair secara fisika, terutama ya pada limbah industri ya teman-teman sekalian. Oke, kita lihat slide selanjutnya. Oke, pada kesempatan kali ini ya, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan tim saya atau kelompok saya dari kelompok 4, yaitu saya sendiri ya, Emra Jopriyadi Siregar, kemudian ada anggota saya juga Jahiruddin Haryanja, salah satu mahasiswa terbaik di Fautan saat ini. Kemudian juga ada Dedi Febrianto Situhang, ya, juga mahasiswa teladan yang menjadi predikat terbaik pada periode 2025. Oke, yang dinanti-nanti telah tiba, yaitu materi tentang tujuan pengolahan limbah cair. Jadi kawan-kawan semua ya yang menyaksikan maupun yang mendengar secara langsung terkait dengan tujuan yang paling utama dari pengolahan limbah cair itu adalah untuk menetralkan air dari bahan-bahan tersuspensi yang terapung. Kemudian menguraikan bahan organik biodegradable ya. Kemudian juga meminimalkan bakteri patogen serta memperhatikan estetika dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Oke. Kemudian ya, juga ada metode. Metode apa? Ya, metode pengolahan limbah. Nah, jadi pengolahan ini ada 3. Ada yang secara fisika, ya, ada yang kimia, dan ada juga yang secara biologi. Dan yang keempat itu ada yang secara alami, namun tidak saya tampilkan pada slide ini. Nah, pada kesempatan kali ini ya, kelompok 4 ya akan menjelaskan mengenai dengan pengolahan limbah secara fisika. Nah, apa itu pengolahan limbah? Apa itu pengolahan limbah secara fisika? Jadi pada umumnya ya, sebelum dilakukan pengolahan lanjutan terhadap buangan ya, diinginkan agar bahan-bahan yang tersuspensi berukuran besar dan yang mudah mengendap atau bahan-bahan terapung disisihkan terlebih dahulu. Tujuannya apa? Untuk menyaring ya, untuk menyaring dari material-material yang besar tadi menjadi kecil, bahkan
menjadi tidak ada lagi material-material tersebut. Nah, jadi tahapannya apa? Yang pertama adalah penyaringan atau screening. Nah, screening atau penyaringan ini merupakan cara yang efisiensi dan murah ya untuk menyisihkan bahan tersuspensi yang berukuran besar. Nah, jadi bahan tersuspensi yang mudah mengendap ya dapat disisihkan kembali secara mudah dengan proses pengendapan. Nah, jadi tahapan yang paling pertama itu adalah penyaringan atau screening. Jadi limbah keluar dari pabrik ya atau dari tempat pengolahan itu secara material yang besar. Nah, jadi material besar itulah yang akan disaring melalui yang namanya adalah screening atau penyaringan awal. Penyaringan awal itu, jadi tugasnya penyaringan awal ini adalah untuk memudahkan atau mengefisiensi uh, metode kegiatan selanjutnya gitu. Jadi nanti setelah penyaringan ada lagi penyaringan kedua, ketiga bahkan yang keempat lagi begitu. Jadi sampai di sini mungkin yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh mahasiswa terbaik yaitu Jahirudin Haryanja. Pada Jahirudin saya persilakan waktu dan tempatnya. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Raja. Sini saya akan melanjutkan penjelasan dari kelompok kami yang telah didahulukan oleh Saudara Raja. Oke, langsung saja saya langsung masuk ke sistem pengolahan secara fisika. Pengolahan fisika hanya menggunakan proses secara fisika sebagai variabel pertimbangan untuk rekayasa pemisahan dari air dengan polutan atau zat-zat pencemaran yang ada di dalam air limbah. Dengan bertujuan, pengolahan fisika adalah memisahkan zat yang tidak diperlukan dari dalam air tanpa menggunakan reaksi kimia dan reaksi biokimia. Jadi maksudnya di sini adalah, sebentar Saudara Raja. Jadi maksudnya di sini adalah limbah yang tergabung oleh zat-zat lain yang menjadi pencemaran air itu diolah secara fisik yang berarti merubah bentuk dari limbah ke air yang biasanya setidaknya bisa digunakan. Contohnya seperti misalnya pada saat air itu contoh saja keruh, pada saat diolah pengolahan limbah secara fisika, maka air itu akan berubah menjadi jernih lagi. Nah, mungkin sampai di situ bentuk pengolahan fisika. Lanjut tahapan pengolahan secara fisika. Pengapungan, penyaringan, pengendapan. Nah, jadi maksudnya di sini adalah limbah didiamkan terlebih dahulu, mulai ada perbedaan, mulai memisahkan karena ada didiamkan, lalu masuk ke penyaringan. Dari penyaringan itu, melalui penyaringan itu air terus menyerap ke dalam dan kotoran partikel-partikel zat-zat di luar zat air itu maka akan mengendap. Air itu akan tersaring, terfilter, dan keluarnya menjadi bersih. Lanjut ya.
Reja. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok kami, yaitu Dedi Stoha. Ya, baiklah. Terima kasih kepada Bang Heru yang telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan sedikit dari hasil diskusi. Selanjutnya untuk tahapan pengolahan secara fisika. Yang pertama adalah floating atau pengapungan. Adalah proses memisahkan zat padat tersuspensi atau dapat berupa cairan dari air limbah dengan cara menaikkannya ke atas permukaan air limbah akibat berat jenis yang lebih kecil dari air limbahnya. Next. Tahapan yang kedua yaitu screening atau penyaringan. Tujuan penyaringan adalah untuk memisahkan kotoran-kotoran yang berupa zat padat, kasar, dan berukuran relatif besar yang ada dalam air limbah. Tahapan yang ketiga adalah sedimentation atau pengendapan. Adalah proses memisahkan zat padat tersuspensi dari air limbah dengan cara mengendapkannya. Yang terakhir adalah operasional filtrasi. Selanjutnya itu kepada Raja sebagai ketua kelompok. Oke, terima kasih Saudara Dedi dan Saudara Jahiruddin Haryanja, ya, yang mana telah menyampaikan dari isi materi yang sudah kami buat selama lebih kurang 2 minggu. Kemudian tahapan pengolahan secara fisika, yaitu operasional filtrasi. Nah, pada bagian ini ya kita akan menyaksikan ya sebuah video yang sangat bagus yang sudah kami buat ya, yaitu bagaimana cara untuk memfiltrasi ya air limbah. Jadi pada saat pemutaran video ini nanti ya kawan-kawan bakal tahu bagaimana sih cara yang benar dan baik untuk memfiltrasi ya atau filtrasi dari air limbah yang ada di sekitar kawan-kawan. Baik. Nah, jadi kan kawan-kawan sudah menunggu kan video yang bakal kita tampilkan nih. Nah, jadi nanti setelah kawan-kawan menyaksikan video ini, kawan-kawan dipersilakan untuk bertanya ya melalui komentar YouTube yang ada di bawah ini. Jadi jangan lupa ya subscribe,
like and comment ya di channel YouTube kita ini. Oke, baik, akan saya putar videonya. Jadi alat bahan yang kita lakukan ya itu ada spons, ada sapu hijau, ada arang, ada botol, ada pasir, dan ada batu. Kemudian bahannya itu ada air kotor dan air bekas cucian. Kemudian caranya adalah memasukkan bahan-bahan ini ya, setelah dimasukkan kemudian kita lakukanlah filtrasi. Jadi ini adalah bahan dari air keruh. Nah, dimasukkan dengan dalam botol yang sudah diisi oleh bahan-bahan filter kita. Oke. Jadi setelah dimasukkan nanti kita bakal lihat hasil air yang disaring oleh penyaringan yang sudah kita buat ini. Baik, sudah habis ya. Kita lihat hasilnya. Wow, it's amazing, oke. Hasilnya itu menjadi air bening bahkan kawan-kawan. Nah, jadi yang kedua itu kita coba lihat ya. Ini adalah air bekas cucian yang berbusa, yang bersabun. Apakah bisa menjadi air bersih lagi? Ya, mari kita lihat. Apakah tetap menjadi air busa atau bekas cucian? Kita lihat, saudara-saudara sekalian, apakah airnya menjadi keruh, bersabun, atau bahkan menjadi air bersih? Kita saksikan. Wow, it's amazing. Menjadi air bersih kawan-kawan. Masya Allah. Luar biasa bukan? Nah, jadi tadi video yang sudah kita share atau tampilkan kepada kawan-kawan ya, itu adalah bentuk praktik ini ya, kelompok 4 mengenai bagaimana mengoperasionalkan atau mempraktikkan cara pengolahan limbah cair melalui bahan-bahan sederhana atau bahan-bahan rumah tangga atau bahan-bahan yang mudah didapatkan dan hasilnya bahkan menjadi bagus dan bermanfaat buat kawan-kawan sekalian. Nah, jadi kesimpulannya adalah ya, pengolahan limbah secara fisika ini yaitu mengubah bentuk limbah ya yang padat atau yang berukuran besar, bahkan yang berukuran relatif lebih besar ya, menjadi benda atau menjadi bahan cair atau menjadi bentuk cairan. Nah, jadi mengubah bentuk fisiknya yang dia dari ke benda padat menjadi cairan, begitu kawan-kawan. Tanpa memakai bahan kimia dan bahan campuran lainnya. Hanya menggunakan tahapan seperti pengendapan, ya, kemudian ada screening atau penyaringan, ya, kemudian ada juga tahapan pengendapan atau sedimentasi. Nah, jadi tibalah di akhir sesi ya, di akhir acara dari kelompok 4. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dari kawan-kawan kelompok 4 ini dapat menjadi wawasan yang baru, pengalaman yang baru buat kawan-kawan semua, bahkan menjadi motivasi ya, motivasi yang baik dan yang benar kepada kawan-kawan semua, bahkan menjadi knowledge ya, pengetahuan yang baik dan yang benar. Jadi setiap yang kita lakukan itu adalah yang bermanfaat untuk kita dan untuk orang lain. Jadi apabila saudara-saudara nantinya telah menjumpai
limbah ya, telah menjumpai limbah, maka saudara sudah pasti dan sudah paham mengenai cara dan teknis pengolahannya, bagaimana menjadi hasil yang baik dan berguna untuk saudara dan lingkungan saudara nantinya. Oke. Untuk kawan-kawan dan saudara yang kelompok 4, apakah ada yang ingin disampaikan sebelum sesi ini diakhiri? Cukup, udah terwakilkan kok. Alhamdulillah. Oke, karena sesi ini sudah selesai dan berakhir dan kawan-kawan juga sudah menyampaikan hal-hal positif untuk kita semua. Semoga materi ini dapat tersampaikan dan terlaraskan kepada mahasiswa-mahasiswa, adik-adik, bahkan orang dewasa juga bisa menyaksikan video yang bermanfaat ini. Sebelum saya tutup, saya ucapkan terima kasih kepada kelompok 4 yang telah berpartisipasi dalam melakukan tugas kelompok ini. Ya, tentunya kita juga telah melakukan teamwork, ya, kerjasama yang baik dalam melakukan penyelesaian tugas dari pencemaran lingkungan ini. Mudah-mudahan ke depannya untuk kelompok 4 bisa menjadi kelompok yang terdepan, tercepat, dan teramati. Oke, kemudian juga saya ucapkan terima kasih kepada Bu Ambar selaku dosen pengampu, ya. Mudah-mudahan video ini sesuai dengan yang diharapkan dan menjadi motivasi buat kawan-kawan kelompok lain juga. Kemudian saya ucapkan juga terima kasih kepada saudara-saudara, abang-abang, kakak-kakak, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang menonton video ini, yang telah ikut serta dalam menyampaikan aspirasi dari mahasiswa ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, ya. Saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Salam mahasiswa, salam lestari, salam rimbawan untuk kita semua. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.